Hai, saya Jono Effendi. Saya akan membahas mengenai kenapa teknologi merubah industri perbankan cukup drastis dewasa ini. Kita tahu walaupun produk dan layanan perbankan tidak banyak berubah, namun bagaimana bank menawarkan layanan dan produk yang mereka miliki kepada nasabahnya sangat dipengaruhi oleh teknologi pada saat ini. Di masa lalu, layanan-layanan ini sangat bergantung sekali dengan kantor cabang, di mana untuk mencari income, untuk melayani nasabah, untuk berinteraksi dengan nasabah, semuanya dilakukan di kantor cabang. Kemudian hal ini berubah dengan hadirnya teknologi. Mulai pelan-pelan teknologi mengambil alih peranan cabang. Mulai dari phone banking, kemudian dilanjutkan dengan munculnya ATM. Dari ATM kemudian muncul yang namanya CDM, Cash Deposit Machine. Dari situ kemudian beberapa bank mengeluarkan CRM, Cash Recycle Machine, di mana mesin ini bisa dipakai untuk menarik uang sekaligus untuk mendeposit uang. Belakangan kemudian muncul lagi EDC yang bisa dipakai di beberapa tenan-tenan dari bank. Kemudian muncul internet banking, di mana kita dimudahkan untuk mengakses data keuangan, untuk melakukan transaksi-transaksi melalui internet. Dan terakhir, kita dimudahkan dengan mobile banking, di mana kita bisa mengecek data, melakukan transaksi, bahkan melakukan pembayaran dengan menggunakan gadget sendiri atau mobile banking. Kemudian perbankan semakin dipengaruhi teknologi, di mana kemudian muncul ide untuk membuat bank yang beroperasi secara full digital. Disinilah kemudian dikenal istilah yang namanya digital bank, atau di beberapa yurisdiksi kadang-kadang disebut sebagai neobank. Apakah yang membedakan antara digital bank dengan online banking yang ada sekarang? Kalau kita bicara online banking yang ada sekarang, teknologi hanya dipakai sebagai support atas produk dan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Namun di dalam digital bank, teknologi menjadi bagian terdepan di dalam melayani nasabah. Di mana dengan teknologi ini diharapkan customer journey dan customer experience ketika berhubungan dengan bank itu menjadi berbeda, menjadi semakin nyaman dan semakin mudah. Bahkan di dalam full digital bank, konsep cabang tidak lagi diperlukan. Di beberapa negara, digital bank tidak diperkenankan untuk membuka cabang, jadi semua bisnis, produk dan jasa mereka dilakukan secara digital. Perubahan-perubahan ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pemain perbankan yang cukup siap secara digital dengan mengeluarkan yang namanya digital bank, quote-unquote digital bank. Kenapa saya katakan quote-unquote? Karena sebenarnya lisensi atau perizinan dari regulator terkait dengan digital bank ini belum benar-benar diatur secara spesifik di Indonesia. Upaya-upaya ini banyak dilakukan oleh bank-bank kecil dengan backup dari beberapa investor-investor besar, termasuk investor-investor di bidang teknologi, dengan tujuan ingin mendisrupt perbankan di masa yang akan datang. Itulah kenapa banyak bank-bank kecil kemudian mengajukan kepada regulator untuk menjadi bank digital. Setelah beberapa bank mempunyai transaksi digital, muncul 7 bank mengajukan lisensi digital, dan yang saya dengar ada beberapa bank lagi menyusul. Jadi dari 107 bank yang kita milikin saat ini, sudah ada puluhan bank yang mencoba menjadi bank digital. Perubahan-perubahan inilah yang kemudian membuat harga saham beberapa bank kecil ini di Bursa Efek bergerak dengan sangat lincah. Bahkan beberapa bank yang berencana untuk menjadi bank digital, harga sahamnya melesat tinggi. Bahkan bisa naik di atas 3 kali harga saham yang ada pada saat ini.
Kami kira regulator Indonesia harus mulai menyiapkan, dan saya dengar memang sudah akan dikeluarkan. Regulator Singapura di akhir tahun lalu sudah mengeluarkan lisensi bank digital untuk 4 bank, di mana Singapura sendiri itu membuat 2 tipe digital bank. Satu adalah lisensi digital bank untuk full digital bank, dan satu lagi lisensi untuk wholesale digital bank. Jadi full digital bank itu adalah lisensi digital bank yang dapat beroperasi baik untuk nasabah retail maupun nasabah perusahaan. Sedangkan wholesale digital bank ini adalah lisensi bank untuk nasabah perusahaan baik dia SME maupun korporasi. Kita akan lihat bagaimana aturan yang akan dikeluarkan oleh otoritas Indonesia terkait dengan digital bank ini. Terima kasih.